Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Hadi Bella. Di samping sebelah kanan saya bernama Rizky Priadi. Kami satu kelompok mata kuliah Munakahat, dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kompilasi Hukum Islam. Kami dari kelompok 5. Kalau kita bicara tentang kompilasi hukum Islam, kita berbicara dulu tentang hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Sebab kadang-kala membingungkan apabila tidak diketahui persis. Makanya jika berbicara tentang hukum secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita, yaitu peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dan suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Di dalam hukum Islam terdapat beberapa peraturan atau aturan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya mengenai pernikahan. Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat dan merupakan perintah Allah SWT. Pernikahan dijalankan untuk menjauhi dari segala sifat yang menimbulkan perzinahan, syahwat dan hal-hal yang tidak baik dan dilarang oleh Allah SWT, dan bertujuan untuk mewujudkan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aturan pernikahan bukan hanya terdapat di dalam lingkup fiqh munakahat saja, melainkan juga terdapat di dalam undang-undang perkawinan. Di dalam kompilasi hukum Islam, buku 1 tentang perkawinan dari sudut lingkup makna hukum yang ideal. Dari pembahasan fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan yang telah dibahas sebelumnya, tentu mengenai kompilasi hukum Islam tentang perkawinan juga menarik dibahas. Saya dari kelompok 5 bersama kawan saya bernama Rizky Priadi membahas tentang terkait sistem perkawinan di dalam kompilasi hukum Islam. Rumus masalahnya, apa pengertian dari perkawinan di dalam kompilasi hukum Islam? Yang kedua, bagaimana proses penyusunan kompilasi hukum Islam? Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara fiqh munakahat, kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Yang pertama, apa pengertian perkawinan di dalam kompilasi hukum Islam? Akan saya bacakan sendiri. Pengertian perkawinan di dalam kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuan dinyatakan dalam pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 bunyinya, perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan misakat khalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berarti kita harus menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya atau mengerjakannya itu merupakan suatu ibadah. Pasal 3 bunyinya, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan perkawinan, Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara bebas atau tidak ada ikatan yang dinamakan pernikahan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti itu. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan
maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan dicapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil di dalam masyarakat. Poin kedua adalah proses penyusunan kompilasi hukum Islam yang akan dibacakan oleh kawan saya yang bernama Rizky Fikriyadi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua itu proses penyusunan kompilasi hukum Islam. Pertama, dari proses penyusunan KHI ini awal sampai akhir dan segala tahapannya itu menjadi sumber bagi penyusunan kompilasi hukum Islam ini sendiri. Pertama, hukum perundang-undangan, karena kompilasi hukum Islam ini diatur Undang-Undang Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 1 dan tentang perkawinan tahun 1974 dan Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989. Penempatan Undang Nomor 7 tahun 1989 ini sumber rujukan memang terasa agak janggal, karena Undang-Undang Nomor 7 ini itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sedangkan ulama sebagai tahap akhir ini kegiatan penyusunan KHI berlaku pada tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari 1988. Yang kedua itu ada dalam penyusunan KHI ini ada kitab fikih dari berbagai mazhab. Meskipun yang terbanyak adalah dari mazhab Syafi'i, dari daftar kitab fikih yang telah untuk perumusan KHI itu kelihatannya kitab-kitab itu tersebut berasal dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan Zahiri. Dan ketiga itu ada hukum adat yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang tampil dalam beberapa jurisprudensi pengadilan agama. Karena kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil KHI dari hukum adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam KHI, seperti halnya bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil dari KHI, dari hukum adat secara langsung, tapi undang-undang yang terlebih dahulu mengambilnya dari hukum adat. Mungkin yang dapat jadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini wanita hamil karena zina, yang kebetulan diakui oleh fikih munakahat. Dari KHI ini atau kompilasi hukum Islam ini diberi judul perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 70 di dalam pasal 170 sebagai berikut. Yang pertama adalah ketentuan umum, dasar-dasar perkawinan, perorangan, rukun dan syarat perkawinan. Yang kelima ada mahar. Yang keenam adalah larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, kawin hamil beristri lebih dari satu orang, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan dan hak kewajiban suami istri, harta kekayaan dan perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan akibat putusnya perkawinan, atau yang terakhir ada rujuk. Yang ketiga, perbandingan antara fikih munakahat dan kompilasi hukum Islam dalam undang-undang perkawinan. Pertama ada fikih munakahat dan undang-undang perkawinan. Fikih munakahat sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari undang-undang perkawinan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan rumusannya. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi hukum perkawinan ini hanya berlaku pada tempat-tempat KUA seperti hanya untuk orang Islam saja. Dengan melihat kepada lahiriah pasal tersebut di atas berarti bahwa apa yang dinyatakan sah dalam fikih munakahat adalah juga sah menurut undang-undang. Adanya perbedaan hanya terdapat pada materi substansinya saja.
Dalam fikih munakahat materinya terdapat adanya perbandingan dan segi mazhab fikih tertentu. Yang kedua ada fikih hukum sana undang-undang perkawinan. KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi undang-undang perkawinan saja, karena perkawinan diusahakan secara praktis mendudukinya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan undang-undang perkawinan. Jadi KHI ini tidak sama kedudukannya dengan undang-undang perkawinan. KHI rindu kepada undang-undang perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah yang ada di antara keduanya. Undang-undang mempunyai secara lengkap 67 pasal, dan KHI mempunyai 170 pasal. Karena di sini kalau undang-undang perkawinan biasa hanya terdapat 67, dan kalau KHI ini terdapat 170 pasal. Sejauh materi undang-undang perkawinan yang diatur dalam KHI, pengaturannya mengikuti rumusan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Ditambahkan pasal-pasal yang lain yang tidak terdapat dalam undang-undang perkawinan. Terdapat materi undang-undang perkawinan dan tidak ada luput dari aturan dalam undang-undang perkawinan itu sendiri. Berdasarkan pada bab-bab undang-undang perkawinan, KHI menambahkan beberapa bab yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Seperti dalam bab 3 tentang peminangan, yaitu terdiri dari pasal 11, 12 dan 13. Pada bab kelima tentang mahar, yaitu terdiri dari pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37. Bab ke-8 tentang kawin hamil, yang terdiri dari pasal 53 dan 54 terdapat dalam KHI. Baik pasal ke-12 tentang bab 12 tentang beristri dan lebih dari satu orang, yang terdiri dari pasal 55, 56 dan 57. Baik, yang ketiga ini mengenai fikih munakahat dan KHI, dan memiliki dari fikih munakahat ini memiliki hubungan yang sama. Ada hubungannya antara perkawinan dengan KHI, akan dijelaskan oleh teman saya Mas Teddy Bila. Yang ketiga adalah fikih munakahat dan KHI. Kompilasi hukum Islam adalah aturan yang diadopsi dari undang-undang perkawinan yang dilengkapi dengan fikih munakahat, seperti tadi kawan saya yang jelaskan. Atau dalam arti lain, fikih munakahat itu adalah bagian dari KHI. Berarti itu kesinambungan fikih munakahat dan KHI. Fikih munakahat dan KHI tidak seluruhnya sama dengan fikih munakahat. Yang terdapat dalam mazhab yang dianut selama ini, yaitu mazhab Syafi'i, karena fikih munakahat dan KHI sudah terbuka terhadap mazhab lain di luar Syafi'i. Meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat prinsip tidak terdapat perbedaan yang berarti. Berarti walaupun berbeda-beda, di sini perbedaannya tidak jauh atau tidak berarti, tidak ada hal-hal yang bedanya jauh gitu. Jadi perbedaannya tidak berarti, ini yang disebut sini. Berarti kesimpulan dari makalah kami adalah dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan pasal 3 seperti yang saya jelaskan tadi. Sumber rujukan bagi penyusunan KHI adalah hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, kitab fiqh dari berbagai mazhab, hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa jurisprudensi pengadilan agama, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan terdapat dalam buku 1 dari KHI yang diberi judul Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Yang pertama, ketentuan umum, dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, kawin hamil, beristri lebih dari satu orang, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, seperti yang kawan saya jelaskan tadi.
Ya, sekian dari presentasi hasil makalah kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kami sini masih belajar. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan apabila ada yang kurang jelas dari teman-teman, boleh kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang tidak paham, boleh kami persilakan untuk bertanya. Bertanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.